Pembahasan yang pertama yakni anatomi dan ukuran sirkumferensia tengkorak atau kepala bayi baru lahir. Kepala bayi baru lahir merupakan bagian yang paling penting dalam persalinan karena besarnya kepala bayi harus diperbandingkan dengan luasnya panggul. Jika kepala bayi bisa melewati jalan lahir dengan lancar, maka bagian tubuh lainnya akan lancar pula. Adapun bagian anatomi tengkorak meliputi bagian depan atau frontalis, bagian samping atau temporalis, bagian belakang atau occipitalis, dan selanjutnya bagian-bagian kepala yang terdiri dari os nasalis atau tulang hidung, os zygomaticum atau tulang pipi, os mandibuler atau tulang rahang bawah, dan os maksiler atau tulang rahang atas. Selanjutnya, bagian-bagian tengkorak yang meliputi dua tulang dahi atau os frontalis, dua tulang ubun-ubun atau os parietal, tulang pelipis atau os temporalis, dan tulang belakang atau os occipitalis. Selanjutnya ada sutura atau garis pemisah, sutura frontalis atau bagian yang memisahkan antara kedua os frontalis. Dan selanjutnya sutura koronaria atau bagian yang memisahkan antara os frontalis dan os parietal. Dan selanjutnya sutura sagittalis atau bagian yang memisahkan antara kedua os parietal. Dan yang terakhir sutura lamboidea atau bagian yang memisahkan antara os parietal dan os occipitalis. Hubungan tulang antarmuka sangat erat kaitannya, namun berbeda dengan tulang tengkorak yang setiap bagiannya terdapat sela atau sutura. Pada saat persalinan, sutura-sutura ini memungkinkan untuk bergeser agar mempermudah jalannya kelahiran. Sutura dan ubun-ubun merupakan hal yang paling penting untuk menentukan posisi bayi dalam kandungan. Adapun dalam pembagiannya, ubun-ubun dibagi menjadi dua, yakni ubun-ubun besar atau fronticulus mayor dan ubun-ubun kecil atau fronticulus minor. Ubun besar merupakan tulang dalam tengkorak yang berbentuk segi empat dan tempat bertemunya empat sutura, yaitu sutura frontalis, sutura koronaria kanan, sutura koronaria kiri, dan sutura sagittalis. Ubun-ubun kecil merupakan tulang dalam tengkorak tempat bertemunya tiga sutura, yaitu sutura sagittalis, sutura lamboidea kanan, dan sutura lamboidea kiri. Selanjutnya adalah ukuran-ukuran kepala bayi. Ukuran kepala bayi dibagi menjadi tiga, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran lingkaran. Yang pertama, ukuran muka belakang dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Diameter suboccipito-pragmatica, diukur dari foramen magnum hingga ke ubun-ubun besar, yakni 9,5 cm. Yang kedua, diameter suboccipito-frontalis, diukur dari foramen magnum ke pangkal hidung, yakni 11 cm. Yang ketiga, diameter frontalis occipitalis, diukur dari pangkal hidung hingga ke titik terjauh kepala belakang, yakni 12 cm. Yang keempat, diameter mento-occipitalis, diukur dari dagu hingga titik terjauh kepala belakang, yakni 12,5 cm. Terakhir, diameter submento-pragmatica, diukur dari bawah dagu ke ubun-ubun besar, yakni 9,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, diameter biparietalis, yakni ukuran yang terbesar antara kedua os parietal, yaitu 9 cm. Yang kedua, diameter bitemporalis, yaitu diukur dari sutura koronaria kanan hingga sutura koronaria kiri, yakni 8 cm. Ukuran yang ketiga yaitu ukuran lingkaran, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sirkumferensia suboccipito-pragmatica atau lingkaran kecil kepala, yaitu diukur dari foramen magnum hingga ke ubun-ubun besar dengan melingkar, yakni 32 cm. Kedua, sirkumferensia fronto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala, yaitu diukur dari pangkal hidung hingga ke foramen magnum dengan melingkar, yakni 34 cm. Yang ketiga yaitu sirkumferensia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala, diukur dari dagu hingga foramen magnum dengan melingkar, yaitu 35 cm.